kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, lihat. Ada bawa teksnya ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Be. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Wow, baik sekali apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Tetapi, kenapa ya? Kenyataannya, apa yang terjadi sangat bertolak belakang. Kita semua tahu, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi pembangunan gereja dipersulit. Jadi, pada video ini, kita akan membahas apakah perjanjian Najran yang disebut oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab itu otentik. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sebagai orang Kristen, tentunya saya berharap apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab itu benar adanya. Tetapi, masalahnya, apa yang disampaikan itu bertentangan dengan 3 hal. Hal pertama sudah saya katakan, yaitu bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya, di lapangan, pembangunan gereja di Indonesia dipersulit. Selain itu, kenyataannya, di dalam banyak negara Islam, membangun gereja atau merenovasi gereja yang telah rusak tidak diperbolehkan. Hal kedua adalah bertentangan dengan inti ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran surah 9 ayat 29 berkata, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Hal ketiga adalah bertentangan dengan hadis. Menurut hadis Abu Daud nomor 2644, Muhammad berdamai dengan penduduk Najran dengan syarat mereka membayar 2.000 pakaian. Setengahnya diberikan pada bulan Safar, sisanya pada bulan Rajab. Selain itu, memberikan pinjaman 30 baju perang, 30 kuda,
30 unta, 30 macam peralatan untuk berperang. Sebagai balasannya, gereja tidak dihancurkan, pendeta tidak dikeluarkan, dan mereka tidak difitnah jika mereka melakukan syarat damai yang dibuat oleh Muhammad. Ini berbeda jauh dengan perjanjian Najran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Di dalam perjanjian Najran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, tidak ada syarat-syaratan membayar apapun kepada Muhammad. Sedangkan perjanjian Najran yang ada di dalam hadis Abu Daud lebih mirip dengan ancaman preman yang minta uang. Terus terang, perjanjian Najran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab too good to be true. Tidak ada preman yang tidak minta sesuatu supaya tidak diganggu. Nah, Abu Daud lahir pada tahun 817 dan meninggal pada tahun 888. Jadi, dia hidup lebih dari 200 tahun setelah kapan perjanjian Najran seharusnya terjadi, setelah berganti dinasti 2 kali. Apakah dia benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada zaman Muhammad? Tentu saja tidak. Dia bukan saksi mata. Jadi, apa yang Abu Daud tuliskan tentang perjanjian Najran seharusnya juga dipertanyakan. Apakah benar isinya seperti itu? Selain Abu Daud, semua penulis hadis juga hidup lebih dari 200 tahun sejak zaman Muhammad, setelah ganti dinasti 2 kali. Tidak ada satu orang pun yang menulis tentang kehidupan Muhammad sebelum dinasti Abbasid. Apakah teman-teman tidak merasa ada yang aneh? Kenapa seseorang yang seharusnya sangat terkenal seperti Muhammad, tetapi tidak ada yang menulis tentang dia sampai lewat 200 tahun setelah kematiannya? Jadi, yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammad adalah tokoh sungguhan atau tokoh dongeng yang dikarang oleh dinasti Abbasid untuk kepentingan politik? Salah satu bukti keberadaan Muhammad yang sering dibicarakan adalah Piagam Madinah. Namun, pada video yang lain, saya sudah memberikan bukti bahwa Piagam Madinah tidak pernah terjadi. Piagam Madinah hanyalah karangan dinasti Abbasid. Jadi, ada kemungkinan Muhammad adalah tokoh dongeng yang dikarang oleh dinasti Abbasid. Nah, dari mana Profesor Dr. Quraisy Shihab mendapatkan isi perjanjian Najran? Profesor Dr. Quraisy Shihab jelas tidak hidup di zaman Muhammad, dan lembaran kertas perjanjian Najran yang asli sudah tidak ada. Perjanjian Najran yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dia dapatkan dari buku sejarah Nestorian berbahasa Arab yang berjudul The Chronicle of Sir. Buku ini diperkirakan ditulis oleh orang Kristen aliran Nestorian pada abad ke-9 juga. Jadi, sebenarnya perjanjian Najran yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab bisa menjadi bukti bahwa Muhammad adalah tokoh sungguhan karena bukan ditulis oleh orang Islam. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, isi perjanjian Najran yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab bertentangan dengan Islam. Jika perjanjian Najran yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab itu beneran ada, maka Muhammad yang menyetujui perjanjian itu bukanlah Muhammad nabinya umat Islam. Nah, selain perjanjian Najran, ada satu lagi yang sering diperdebatkan. Perjanjian itu disebut Surat Jaminan Muhammad atau Esti Name of Muhammad. Jika teman-teman cari kata kunci perjanjian Najran di internet, maka teman-teman akan mendapatkan gambar seperti sepucuk surat ini. Di dalam sepucuk surat ini ada tulisan Arab, gambar-gambar gedung, dan gambar telapak tangan yang katanya adalah telapak tangan Muhammad. Sepucuk surat yang teman-teman lihat ini bukan perjanjian Najran, tetapi Surat Jaminan Muhammad atau Esti Name of Muhammad. Isinya kurang lebih seperti perjanjian Najran yang dibacakan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, yaitu perlindungan terhadap orang Nasrani. Gambar yang teman-teman lihat bukanlah surat jaminan Muhammad yang asli, tetapi merupakan salinan yang disimpan di biara Santa Katarina di Semenanjung Sinai.
Surat jaminan Muhammad yang asli katanya hilang ketika dinasti Ottoman menyerang Mesir pada tahun 1517. Nah, pertanyaannya tetap sama. Apakah surat jaminan Muhammad beneran ada atau tidak? Jika surat jaminan Muhammad itu beneran ada, itu bagus sekali. Karena surat jaminan Muhammad itu membuktikan bahwa Muhammad bukan tokoh dongeng karangan dinasti Abbasid dan isinya sangat pro-Nasrani. Tetapi, masalahnya ada beberapa hal di dalam isi surat jaminan Muhammad yang mengindikasikan bahwa surat itu palsu, bohongan, atau karangan. Yang pertama adalah karena di dalam surat itu ada tertulis kata sultan. Kata sultan tidak pernah digunakan pada zaman Muhammad. Kata sultan digunakan pertama kali oleh Mahmud pada abad ke-10. Selain itu, di dalam surat itu ada gambar menara. Menara seperti itu baru digunakan pada abad ke-9. Jadi, kemungkinan surat jaminan Muhammad adalah karangan orang-orang Nestorian Mesir untuk melindungi diri mereka sendiri dari serangan kaum muslim yang merusak gereja dan memaksa mereka masuk Islam. Dan menurut saya, Perjanjian Najran yang dibacakan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab juga tidak jauh berbeda dengan surat jaminan Muhammad. Nah, entah Perjanjian Najran atau surat jaminan Muhammad itu asli atau palsu, satu hal yang bisa kita lihat adalah kenyataannya umat muslim menyerang dan memaksa orang masuk Islam. Jika Islam tidak dikembangkan dengan perang dan pemaksaan, surat-surat semacam ini tidak perlu ada. Surat-surat semacam ini ada supaya umat Islam takut dan tidak menyerang komunitas mereka. Karena di dalamnya ditulis semacam kutukan Muhammad jika menyerang komunitas mereka. Jadi, kemungkinan tokoh dan perkataan Muhammad dikarang oleh dinasti Abbasid supaya pasukan Abbasid berperang dengan giat sambil membayangkan bidadari khayalan. Perjanjian dengan Muhammad dikarang oleh Nestorian supaya tidak diserang oleh pasukan Abbasid yang bengis karena memimpikan bidadari khayalan. Kesimpulan yang bisa saya tarik sekarang ini, Muhammad itu adalah tokoh dongeng yang dikarang oleh banyak pihak untuk kepentingannya masing-masing. Versi Muhammad yang sesuai dengan kepentingan mereka dibilang sahih atau otentik. Versi Muhammad yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka dibilang doif atau palsu. Profesor Dr. Quraisy Shihab ingin mempunyai nabi yang berakhlak mulia dan cinta damai. Itu sebabnya dia percaya Perjanjian Najran karangan Nestorian adalah otentik. Sedangkan orang Islam lain yang memang sukanya jadi tukang palak, petantang-petenteng, mengambil jatah preman, hobi menghancurkan gereja, dan memaksa orang masuk Islam, pastilah percaya Perjanjian Najran karangan Abu Daud yang otentik. Kenyataannya, Perjanjian Najran karangan Nestorian maupun Perjanjian Najran karangan Abu Daud, dua-duanya adalah produk abad ke-9. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه
اهدى ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي أنا اللي كنت بعيد. إزاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بإيده وصرخت بأعلى صوت. حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع